anak-anakku yang Pak Guru cintai, pada hari ini pertemuan pertama ya, gitu. Pertemuan pertama kita maksimalkan untuk belajar begitu ya. Nah, walaupun Pak Afin masih membawa materi nih, materinya seperti ini, buku pelajarannya, buku pegangan yang kita pakai untuk pembelajaran TIK. Ini buku lama ya. Walaupun anak-anakku sekarang udah pegang buku yang baru, tapi secara isinya itu sama, isi kontennya itu sama. Jadi nggak apa-apa, ini hanya contoh sambil menunggu buku yang belum datang. Pak Afin pakai buku ini dulu ya, kalian tetap pakai buku yang baru. Anak-anakku yang Pak Guru cintai, tentunya belajar TIK di kelas 3 dengan sekarang kalian di kelas 4 sangat berbeda ya. Bedanya di mana Pak Afin gitu kan? Tentunya sangat berbeda. Kalau kelas 3 itu kalian belajarnya menggunakan pen, betul enggak? Belajar menggambar, belajar mewarnai, begitu kan? Nah, khusus di kelas 4 ini kita akan belajar menggunakan satu software atau perangkat lunak komputer yang bisa digunakan untuk menggambar, juga digunakan untuk mewarnai, bisa juga digunakan untuk membuat dokumen, begitu. Anak-anakku yang Pak Guru cintai, sebelum Pak Guru kenalkan satu software yang kita gunakan nanti untuk belajar di kelas 4, Pak Afin akan sampaikan materi yang tentunya ada dalam buku paket kalian di awal-awal bab pertama, yaitu tentang ikon pengolah kata. Nah, sebelum anak-anak mengenal tentang ikon pengolah kata, ada baiknya seperti di bab pertama kita belajar tentang perbedaan antara hardware dan software. Anak-anak tahu kan hardware? Tahu kan software? Itu pelajaran di kelas 3. Nah, apa itu hardware? Hardware adalah perangkat keras komputer. Dan software adalah perangkat lunak komputer. Perangkat keras komputer atau yang disebut dengan hardware, Pak Afin kasih contoh ya, yang sehari-hari kita temui saat kita belajar di lab komputer. Ada yang namanya CPU atau Central Processing Unit, monitor, keyboard, speaker, LCD proyektor, mouse, dan masih banyak lagi yang disebut dengan hardware. Tapi pada umumnya nanti kita akan belajar hardware yang akan kita gunakan yang Pak Afin sebutkan itu tadi. Setelah kita belajar tentang perangkat keras komputer atau hardware, sekarang Pak Afin akan terangkan tentang perangkat lunak komputer. Nah, ada banyak sekali perangkat lunak komputer, tapi di sini Pak Guru akan sampaikan yang dulu pernah kita belajar pada di kelas 3, yaitu ada apa aja perangkat lunak komputer. Yang pertama ada Paint yang digunakan untuk menggambar, yang kedua ada Corel Draw, yang ketiga ada LibreOffice Draw, dan yang keempat ada kelompok software atau perangkat lunak komputer yang termasuk dalam Microsoft Office. Itu tadi Pak Guru terangkan tentang perbedaan dan contoh-contohnya dari hardware dan software, perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Gimana, sudah jelas kan? Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti ya penjelasan dari Pak Guru itu tadi. Selanjutnya Pak Guru akan sedikit sampaikan sebelum di pertemuan nanti yang akan datang, yaitu tentang keluarga Microsoft Office. Nah, ada apa aja dalam Microsoft Office? Yang pertama ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Apa itu Microsoft Word atau yang biasa kalian ketahui dengan MS Word? Nah, nanti kalau ditulis dalam buku itu MS Word, Microsoft itu disingkat dengan MS. Nah, MS Word itu termasuk software atau termasuk ke dalam kelompok perangkat lunak komputer. Fungsi dari MS Word adalah sebagai pengolah kata.
Yang kedua ada Microsoft Excel. Microsoft Excel fungsinya adalah untuk pengolah angka. Yang ketiga ada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint fungsinya untuk membuat presentasi. Di penghujung pertemuan pelajaran TIK kelas 4 pada pagi hari ini, kesimpulannya adalah materi tentang hardware dan software. Yang pertama adalah hardware adalah perangkat keras komputer, software adalah perangkat lunak komputer, dan ada kelompok yang termasuk dalam Microsoft Office. Untuk pendalaman materinya, tugas yang Pak Afin berikan kepada kalian adalah yang pertama, sebutkan 10 contoh hardware beserta fungsinya. Yang kedua, sebutkan 5 contoh software beserta fungsinya. Sekian pertemuan pertama untuk pelajaran TIK kelas 4 pada pagi hari ini. Insya Allah nanti bertemu dengan Pak Afin kembali di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah karuniakan kemudahan dalam kita belajar di rumah pada setiap saat. Terima kasih. Mohon maaf apabila Pak Guru ada khilaf. Selamat belajar, tetap semangat, dan selalu berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.